Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, di pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai peran larutan penyangga dan gimana sih caranya menghitung pH larutan penyangga. Nah, yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu mengenai peran larutan penyangga. Jadi, apa sih fungsinya larutan penyangga? Nah, ternyata larutan penyangga ini memiliki beberapa fungsi yang sangat berguna bagi manusia. Salah satunya terdapat di dalam tubuh manusia itu sendiri. Nah, di antaranya fungsi dari larutan penyangga adalah yang pertama, terdapat di dalam tubuh manusia. Yang kedua, mampu menjaga keseimbangan pH tanaman. Yang ketiga, itu berguna dalam industri farmasi seperti obat-obatan. Yang keempat, ternyata larutan penyangga juga dipakai dalam industri mikrobiologi. Yang kelima, larutan penyangga itu memiliki fungsi di bidang biologi. Dan yang keenam, itu larutan penyangga memiliki fungsi pada analisa kimia. Nah, pada fungsi larutan penyangga kali ini, kita akan fokus membahas mengenai fungsi larutan penyangga di dalam tubuh manusia. Nah, yang pertama itu ada penyangga fosfat. Penyangga fosfat adalah larutan penyangga yang terdapat pada cairan seluruh tubuh makhluk hidup dan tersusun atas H2PO4- dan HPO42-. Nah, ketika pH tubuh naik, reaksi larutan penyangga fosfat dapat kamu lihat pada layar, yaitu H2PO4- ditambah OH- setimbang menghasilkan HPO42- ditambah H2O. Sedangkan ketika pH tubuhmu turun, reaksi larutan penyangga pada tubuh adalah HPO42- ditambah plus setimbang menghasilkan H2PO4-. Nah, peran penyangga yang kedua yaitu adalah larutan penyangga karbonat. Nah, penyangga karbonat adalah larutan penyangga yang terdapat pada darah dan tersusun atas asam karbonat dan HCO3-. Nah, pada saat pH tubuhmu naik, reaksi larutan penyangga karbonat yang terjadi pada tubuh adalah H2CO3 ditambah OH- setimbang menghasilkan HCO3- ditambah H2O. Dan ketika pH tubuh kita turun, reaksi larutan penyangga yang terjadi adalah HCO3- ditambah H+, setimbang menghasilkan H2CO3. Nah, yang ketiga adalah larutan penyangga hemoglobin. Larutan penyangga hemoglobin adalah larutan penyangga yang terdapat pada darah dan tersusun atas HHB dan HbO2. Reaksi larutan penyangga hemoglobin adalah HHB ditambah O2 setimbang menghasilkan HbO2- ditambah H+. Lalu, apa yang terjadi ketika pH darah dalam tubuhmu itu terlalu asam atau terlalu basa? Nah, yang terjadi adalah kamu akan mengalami asidosis dan alkalosis, di mana asidosis itu terjadi ketika tubuh mengandung terlalu banyak asam, sedangkan alkalosis itu terjadi ketika tubuh mengandung terlalu banyak basa. Nah, untuk itu sangat diperlukan adanya larutan penyangga dalam tubuh untuk dapat menjaga keseimbangan pH dalam darah. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana caranya menghitung pH larutan penyangga. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, larutan penyangga itu terdiri dari dua jenis, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Nah, sebelumnya kita udah bahas bagaimana caranya menghitung pH senyawa asam dan juga senyawa basa. Secara umum, rumus menghitung pH antara larutan asam dengan larutan basa dengan larutan penyangga asam dan penyangga basa itu sama. Yang berbeda hanyalah di rumus H+ dan OH-. Untuk mencari konsentrasi H+ pada larutan penyangga asam, yaitu konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali A per G dikali valensi, di mana Ka itu adalah tetapan ionisasi asam lemah, A itu adalah jumlah mol asam, dan G itu adalah jumlah mol basa konjugasinya. Nah, hal ini juga berlaku pada rumus konsentrasi OH- larutan penyangga basa, di mana konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali B per G dikali valensi, di mana Kb itu adalah tetapan ionisasi basa lemah, B itu adalah jumlah mol basa lemah, G itu adalah jumlah mol asam konjugasinya. Secara umum, langkah untuk menghitung pH larutan penyangga adalah yang pertama, kita tentukan dulu jumlah mol asam atau basa lemah. Yang kedua, kita tentukan juga jumlah mol asam atau basa konjugasinya.
Yang ketiga, kita mulai menghitung nilai H+ atau OH-. Dan yang keempat, barulah kita bisa menghitung pH larutan penyangga. Nah, untuk membantumu dalam memahami bagaimana cara menghitung pH larutan penyangga, silakan simak contoh soal yang telah disajikan.